Hari ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan cara anak Tuhan menghadapi situasi sulit dengan cara yang berbeda. Ada seorang tokoh yang menjadi panutan bagi kita yang bernama Kaleb. Dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-24, di sana dikatakan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saya beri tanda warna merah, kalimat yang menjadi perhatian kita. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Di dalam versi lain diterjemahkan tetapi hambaku Kaleb berbeda. Lalu dalam versi AYT juga dikatakan ia memiliki roh yang berbeda. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bukannya Kaleb memiliki roh yang bukan seperti manusia pada umumnya. Bukan berarti Kaleb memiliki jiwa tidak seperti manusia pada umumnya, bukan seperti itu pemahaman secara harafiahnya. Tetapi makna yang terkandung di dalamnya bahwa cara dia menyikapi situasi sulit itu dengan cara yang berbeda, yang menunjukkan bahwa dia adalah anak Tuhan. Nah, firman Tuhan ini diabadikan oleh Roh Kudus. Kisah tentang Kaleb ini tercatat dalam kitab suci untuk menjadi pembelajaran bagi kita anak-anak Tuhan yang hidup sekarang ini, supaya kita juga dapat menghadapi situasi sulit sama seperti Kaleb menghadapinya. Apakah Anda adalah pribadi yang berbeda dengan orang dunia ini? Apakah Anda adalah orang yang menyikapi, meresponi situasi sulit dengan cara yang berbeda dengan orang dunia ini? Dan seperti apakah pribadi yang berbeda itu? Belajar dari Kaleb. Yang pertama, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Ini menarik Bapak Ibu Saudara, karena arti Kaleb itu juga artinya sepenuh hati. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, kata Kaleb, makanya ada yang mengatakan arti kata Kaleb secara harafiah artinya adalah anjing. Kalau dalam bahasa Ibrani kita melihat Kaleb, ya, dari bahasa Ibraninya Kaleb, dan anjing itu artinya kelef, ya. Kaleb dan kelef, memang ada kedekatan. Dan memang kalau kita perhatikan kedua kata ini dari kata kol yang artinya sepenuh dan lev yang artinya hati. Jadi Kaleb itu artinya sepenuh hati. Ciri yang nampak dari pribadi ini adalah kesetiaannya. Sama seperti seekor anjing, ya. Anjing kelef. Bisa dikatakan bahwa anjing adalah binatang yang paling setia kepada tuannya. Seseorang pernah mengatakan begini, berilah anjing makan selama 3 hari, maka dia tidak akan melupakan engkau seumur hidupnya. Katanya begitu. Nah, memang seekor anjing itu identik dengan setia. Nama Kaleb itu juga artinya setia, sepenuh hati. Dan karakter itulah yang ditunjukkan oleh Kaleb. Kalau kita melihat konteks pembacaan di dalam Bilangan pasal 13, di mana Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memilih satu orang mewakili sukunya dari 12 suku Israel, terpilih 12 orang yang dipilih menjadi pengintai ke negeri Kanaan yang dijanjikan Tuhan untuk diduduki oleh orang Israel. Dan mereka adalah pemimpin-pemimpin dari setiap suku ini.
Lalu kemudian mereka berangkat dan mereka meneliti keadaan negeri yang akan diduduki itu selama 40 hari. Dan setelah 40 hari mereka pulang dengan membawa kabar versi mereka masing-masing. Dan kita lihat di situ bahwa Kaleb dan Yosua berbeda cara pandangnya terhadap negeri yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel. Kaleb menyampaikan yang sesungguh-sungguhnya, yang sejujur-jujurnya tentang keadaan negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Tapi 10 pengintai yang lain menyampaikan kabar busuk. Kabar busuk apa? Kabar busuk di mana mereka berfokus pada masalah daripada berfokus kepada kesempatan. Dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai 28 mereka berkata begini, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Jadi mereka menyampaikan berita betul bahwa di sana luar biasa hasil pertaniannya, anggurnya dan berlimpah-limpah susu dan madu, luar biasa. Dan mereka membawa sedikit hasil dari anggur dari negeri Kanaan yang mereka ambil. Memang negeri itu luar biasa, tapi nah ini hanya mereka berkata, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga ada keturunan enak, yaitu keturunan raksasa, diam di negeri Kanaan. Jadi mereka berfokus kepada masalah daripada mereka fokus pada kesempatan. Ya. Mereka lebih tertuju kepada orang-orang enak, orang-orang raksasa yang diam di sana, kota-kota yang berkubu, orang-orang yang kuat yang ada di tanah Kanaan daripada berfokus dengan negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali juga ini menjadi kebiasaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Selalu fokusnya pada masalah, selalu fokusnya kepada persoalan, ya. Tidak melihat kesempatan yang Tuhan berikan, tapi fokusnya kepada masalah. Betul sih Tuhan baik, tapi kok saya tidak diberi pekerjaan sampai hari ini saya menganggur. Betul sih katanya bahwa Tuhan memelihara, tapi kenapa Tuhan izinkan saya mengalami sakit dan lain sebagainya. Jadi fokus kepada masalah-masalah dengan berkata tapi, dengan berkata hanya, seperti itu. Dan mereka juga menyampaikan kabar busuk di mana kabar busuk mengecilkan kemampuan kita dan melemahkan semangat kita. Lihat di dalam ayat 31 mereka berkata, tetapi orang-orang yang pergi ke sana berkata dengan dia, bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Padahal Tuhan sudah menjanjikan negeri itu untuk diduduki. Padahal Tuhan yang memerintahkan mereka untuk memasuki tanah Kanaan. Tetapi mereka berkata, mereka jauh lebih kuat daripada kita. Kita tidak mungkin mengalahkan mereka. Nah, ini kabar buruk. Dan ini sebuah hal yang berbahaya. Karena itu di dalam kemiliteran, ya, kabar buruk atau kabar busuk berkaitan dengan menakut-nakuti dan melemahkan tentara-tentara untuk pergi berperang, itu lebih berbahaya dari musuh yang sebenarnya. Jadi kabar busuk ini mengecilkan kemampuan kita dan melemahkan semangat kita. Lalu juga kabar busuk itu selalu membesar-besarkan persoalan. Lihat apa yang dikatakan dari 10 pengintai itu. Dalam ayat 32 sampai 33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai
adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Dan kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya. Padahal tidak ada seorang pun yang melihat mereka. Betulkah bahwa penduduk negeri itu memakan manusia? Tidak juga. Tapi ini berita yang sengaja dibuat melebih-lebihkan dengan maksud membuat ciut mental dari orang Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Dan ini di mata Tuhan jahat. Di mata Tuhan jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjauhi orang-orang yang sering berkata-kata seperti itu. Orang-orang yang melemahkan iman kita kepada Tuhan. Orang-orang yang membuat kita menjadi ciut hati dalam menghadapi tantangan. Orang-orang yang seperti ini patut diwaspadai dan bila perlu dijauhi. Sebab kalau tidak, itu akan menghancurkan iman kita. Itu akan menghancurkan hidup kita. Kita hidup dalam keadaan yang pesimis. Kita tidak berani melangkah maju. Karena kita terlalu mendengar kata-kata yang busuk seperti ini. Beberapa waktu lalu ada berita di WA yang saya rasa ini bagus untuk kita perhatikan. Diberi judul, sekilas terdengar biasa tapi bisa berbahaya. Ada percakapan seorang teman, Adit berkata, berapa gajimu sebulan kerja di toko itu? Andi menjawab, 1,5 juta rupiah. Adit berkata, cuma 1,5 juta rupiah? Sedikit sekali ia menghargai keringatmu. Apa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu? Sejak saat itu temanmu jadi membenci pekerjaannya. Lalu dia meminta kenaikan gaji pada pemilik toko. Pemilik toko menolak lalu ia di PHK. Kini temanmu malah tidak berpenghasilan dan jadi pengangguran. Kedua, percakapan ibu-ibu arisan di rumah Bu Ana. Bu Meli berkata, rumahmu ini apa tidak terlalu sempit? Bukankah anak-anakmu banyak? Kata Bu Ana, hanya tersenyum. Rumah yang tadinya terasa lapang sejak saat itu mulai dirasa sempit oleh penghuninya. Ketenangan pun hilang saat keluarga ini mulai terbelit hutang dikala mencoba membeli rumah besar dengan cara kredit di bank. Ya. Lalu percakapan antara kakak dan adik. Saudara laki-laki bertanya saat kunjungan seminggu setelah adik perempuan melahirkan, namanya Bayu, ya, mungkin ada nama yang sama. Hadiah apa yang diberikan suamimu setelah engkau melahirkan? Lalu Bella berkata, tidak ada, jawab adiknya pendek. Lalu Bayu berkata, masa sih, apa kamu gak berharga di sisinya? Aku bahkan sering memberi hadiah istriku, walau tanpa alasan yang istimewa. Siang itu ketika suaminya lelah pulang dari kantor, menemukan istrinya merajut di rumah, keduanya lalu terlibat pertengkaran. Sebulan kemudian antara suami istri itu terjadi perceraian. Yang keempat, percakapan antara si kakek tua. Pak Wahyu berkata, berapa kali anakmu mengunjungi dalam sebulan? Kakek itu berkata, sebulan sekali. Lalu Pak Wahyu berkata, wah keterlaluan sekali anak-anakmu itu. Di usia senjamu ini seharusnya mereka mengunjungimu lebih sering. Hati si kakek menjadi sempit, padahal tadinya ia amat rela terhadap anak-anaknya. Ia jadi sering menangis dan ini memperburuk kesehatan kondisi badannya. Lalu kemudian ada pesan di bawahnya, apa sebenarnya keuntungan yang didapat ketika bertanya seperti pertanyaan di atas itu? Jika kita pernah merasa melakukannya, kedepannya kita mencoba berpikir dalam bertanya untuk menjaga lisan dan hati kita. Sumber pertanyaan yang kita ucapkan, walaupun itu sederhana tanpa kita sadari, bisa membawa pengaruh buruk untuk orang lain. Jadi hati-hatilah dengan orang yang selalu kata-katanya adalah kata-kata yang membuat kita lemah. Kata-katanya yang membuat kita menjadi ciut. Kata-kata yang membuat kita tidak terdorong untuk maju. Bahkan kata-kata yang seringkali membuat kita frustasi.
Ya, kadang-kadang orang bermaksud baik datang kepada kita, tetapi seperti contoh-contoh yang di atas itu melemahkan kita. Mungkin perkataan berkata, untuk apa kamu ke gereja? Hidupmu ya biasa-biasa begini-begini saja. Untuk apa kamu melayani? Kamu tidak ada perhatian dari orang lain. Siapa yang peduli dengan jerih lelahmu melayani? Dan kata-kata yang seperti itu seringkali dipakai oleh orang-orang sekitar kita sehingga kita membuat ciut dan akhirnya kehidupan kita mengalami kesulitan. Nah, tetapi respon yang berbeda Kaleb ketika melihat negeri yang telah diselidikinya selama 40 hari. Dia punya cara pandang yang berbeda dengan 10 pengintai yang lain. Itulah sebabnya Tuhan berkata, lain jiwa yang ada pada diri Kaleb ini. Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan tetap melangkah meskipun ada tantangan. Dia berkata dalam pasal 13 ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb sadar tantangan ada, kesulitan ada, tetapi sekali dia mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, dia akan maju terus walaupun tantangan ada, walaupun kesulitan ada, walaupun pergumulan ada, dia akan terus melangkah maju. Itu artinya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak menjamin bahwa segala yang kita akan hadapi akan berjalan dengan mulus ketika kita mengikut Dia. Oh, Tuhan tidak berjanji seperti itu. Tetapi Tuhan menuntut ketika kita mengikut Tuhan, kita mengikut Dia dengan sepenuh hati kita, meskipun tantangan itu ada.